Nah, contoh dari hasil lelang yang kemarin ini saya kasih acak ya. Ini ada Honda Brio tipe E tahun 2019, transmisinya otomatis, kilometernya 10 ribuan. Untuk kondisi eksteriornya cukup, untuk kondisi interior dan mesinnya masih bagus. Dilelang dengan harga 92 juta dan laku di harga 135 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 9 tahun 2020. Dan harga di pasaran bekasnya sekitar 140 jutaan. Lanjut di Honda Brio lagi tahun 2017, transmisinya manual, kilometer 43 ribuan. Untuk kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup, dilelang dengan harga 70 juta dan laku di harga 96 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 9 tahun 2020 ini dan harga pasarannya sekitar 110 jutaan. Masih Honda Brio lagi tipe E tahun 2019, transmisinya manual, kondisi eksterior interiornya cukup dan kondisi mesinnya masih bagus. Dilelang dengan harga 113 juta dan laku di harga 130 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 3 tahun 2021. Harga pasarannya sekitar 135 jutaan. Lanjut, masih ketemu dengan Honda Brio tipe E tahun 2017, transmisinya manual, kilometer 28 ribuan. Ini warna putih sama kayak tadi ya, cuman beda platnya aja ya. Untuk kondisi interior dan eksteriornya cukup, untuk kondisi mesinnya masih bagus. Dilelang dengan harga 80 juta dan laku di harga 99,5 juta. Kondisi pajaknya bulan 2 tahun 2019. Untuk harga pasarannya sama kayak tadi, tinggal naik turunnya sesuai kondisi. Lanjut ke Toyota Avanza tipe E tahun 2018, transmisinya manual, kilometer 87.000, kondisi eksterior interiornya cukup, kondisi mesinnya masih bagus. Dilelang dengan harga 110 juta dan laku di harga 110 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 8 tahun 2020. Untuk harga pasarannya sekitar 120 jutaan. Lanjut ada Toyota Innova Venturer ya tahun 2017, transmisinya otomatis, kilometer 38 ribuan. Kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya agak kurang karena sudah dimodifikasi dikit, dan untuk kondisi mesinnya masih bagus. Dilelang dengan harga 260 juta dan laku di harga 260 juta. Untuk pajaknya bulan 9 tahun 2018, pasarannya masih 300-an ya, Venturer. Terus ini ada Agya tipe G tahun 2018, transmisinya manual. Ini GTRD ya. Kilometernya 71.000 dan kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya cukup, kondisi mesinnya masih bagus. Dilelang cuma dengan harga 81 juta dan laku di harga 84 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 6 tahun 2019 dan ini harga pasarnya sekitar 110 jutaan. Masih lagi ketemu lagi dengan Honda Brio tipe E, transmisinya matic, tahun 2018, kilometer 34 ribuan. Kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya masih bagus dan kondisi mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 83 juta saja, tapi laku di harga 131 juta 500. Untuk pajaknya sampai bulan 12 tahun 2019, harga pasarnya 135 jutaan. Lanjut ada pickup dari Suzuki Carry yang terbaru tahun 2019, transmisinya jelas manual ya, wong pickup, kilometer baru 15 ribuan. Untuk kondisi eksteriornya agak kurang ya kan, grade-nya D karena ya wajar mobil operasional, dan untuk interiornya masih bagus dan untuk mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 80 juta dan kena di harga 93 juta. Pajak telat 1 bulan, harga pasaran 100 jutaan. Lanjut ada sedan dari Honda City tahun 2003, transmisinya manual, kilometer 157 ribuan, kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup. Dilelang cuma dengan harga 35 juta dan laku di harga 49 juta 500. Untuk STNK-nya tidak ada dan harga pasaran mobil ini masih 70 jutaan karena manual ya. Terus ini ada pickup lagi dari Suzuki Carry juga ya, Futura ya kenalnya, Suzuki ST 150 tahun 2010, transmisinya manual, pastinya pickup, kilometer 89 ribuan, kondisi eksterior interiornya cukup, kondisi mesinnya agak kurang ya, kurang di tune up mungkin. Dilelang dengan harga 35 juta dan laku di harga 46 juta.
Ya, ketemu lagi dengan Honda Brio tipe E lagi tahun 2019, transmisinya manual, kilometer 18 ribuan, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya jelek ya. Untuk kondisi mesinnya cukup. Dilelang cuma dengan harga 107 juta dan laku di harga 107 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 12 tahun 2020, harga pasarannya juga seperti tadi tahun 2019 manual ya, 135 jutaan. Lanjut ada Toyota Avanza Veloz 1300 cc ya, bukan yang 1500 cc. Ini yang sama kayak Avanza G ya, mesinnya ya, cc-nya. Ini tahun 2015, transmisinya manual, kilometer 90 ribuan, kondisi eksteriornya bagus, kondisi interior dan mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 95 juta dan laku di harga 102 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 9 tahun 2020 dan harga pasarnya masih 140 jutaan. Lanjut ada Nissan X-Gear ya, Nissan Livina X-Gear ini, bukan yang Grand Livina ya, yang cuman 2 sap ini. Tahun 2012, transmisinya otomatis, kilometer 228.000, sudah cukup tinggi. Kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 55 juta dan tidak laku, alias tidak ada yang nawar. Harga pasarannya agak unik, sekitar 75 jutaan, bisa naik jauh dan turun jauh. Lanjut ke Daihatsu Sirion tahun 2017, transmisinya manual, kilometer 65 ribuan, kondisi eksterior interiornya cukup dan kondisi mesinnya agak kurang ya, kurang diservis ya, tune up. Nah, dilelang dengan harga 103 juta dan tidak laku. Harga pasarannya mungkin sekitar 110 jutaan. Ya, bisa naik turun lah, biasa namanya harga pasar dan ditentukan di daerah kalian masing-masing ya. Lanjut ada Daihatsu Xenia tahun 2015 Matic ya, cc-nya 1300, kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup dan untuk harga lelangnya 88 juta dan tidak laku juga ini. Untuk pajaknya bulan 4 tahun 2021 dan atas nama perusahaan. Untuk harga pasarannya sekitar ya 115 jutaan lah, bisa naik bisa turun, biasa disesuaikan. Lanjut ke Honda Freed tipe E tahun 2009, transmisinya otomatis. Kayaknya Freed semuanya otomatis ya. Dan ini yang PSD ya, tipe E. Kilometer 167 ribuan, kondisi eksteriornya agak kurang, kondisi interior dan mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 90 juta dan laku di harga 90 juta. Untuk pajaknya bulan 4 tahun 2019. Lanjut ke mobil diesel ada Isuzu Panther Turbo ya, tahun 2008, transmisinya manual, kilometer 220.000 ya, kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 78 juta dan tidak laku karena pasaran masih 80 jutaan ya. Terus untuk pajaknya bulan 1 tahun 2021. Lanjut, nah ini ada Mbak Innova ya, Toyota Kijang KF tahun 96, transmisinya manual ya, tentunya saya belum pernah lihat yang matic ini. Terus kilometernya 85.000, wah cukup rendah ini kilometernya, mobil tua tapi baru 85.000. Kondisi eksterior, interior dan mesinnya agak kurang ya, D ya grade-nya, karena ya wajar sih sebenarnya, cukupnya standarnya mobil tua. Dilelang dengan harga 15 juta dan laku di harga 21.500.000. Terus ini ada Ford Escape tahun 2006, transmisinya otomatis, ini cc-nya 2300 ya. Ini kilometernya 208 ribuan, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interior dan mesinnya agak kurang. Dilelang cuma dengan harga 18 juta dan tidak laku ya. Masih tidak ada yang beli nih kondisinya. Lumayan nih mobil, punya tenaganya ya. Ini bisa buat ke kebun atau buat offroad-offroadan ini. Terus lanjut ke mobil keluarga ada Suzuki APV tahun 2010, transmisinya matic ya. Kilometernya 107 ribuan, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya agak kurang dan kondisi mesinnya kurang lagi ya. Dilelang dengan harga 46 juta dan tidak laku. Pajaknya sampai bulan 7 tahun 2020. Lanjut ada Toyota Agya tapi platnya BK ini. Tahun 2016, transmisinya manual, kilometer 148 ribuan, kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 52 juta 500 dan belum laku. Ini
pajaknya bulan 12 tahun 2017. Harga pasarannya ya mungkin masih 80-an ya. Lanjut ke Honda Jazz GD ya, generasi pertama ini, kedua kan GE ya, terus habis itu ketiga GK. Ini Honda Jazz tahun 2004, transmisi otomatis, kilometer 118 ribuan, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interior dan mesinnya agak kurang. Dilelang dengan harga 38 juta saja. Pasarannya masih 60 jutaan lebih dan ini tidak laku. Nah, ini ketemu lagi Brio tipe E tahun 2019, transmisinya otomatis. Ini mobil yang paling laris ini, tipe E dan yang matic ini. Ini kilometer 34.000, kondisi eksteriornya cukup, kondisi mesin dan interiornya masih bagus. Dilelang cuma dengan harga 104 juta dan laku di harga 115 juta, tapi STNK tidak ada ya. Ini pasarannya masih 140 jutaan. Nah, ini ada Nissan Grand Livina SV ya, tipe yang SV ya, yang bawah, tahun 2015, transmisinya manual. Ini mobil yang pasarannya agak turun, padahal ini mobil enak ya. Ini kilometernya 95 ribuan, kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup, dan dilelang cuma dengan harga 70 juta dan laku di harga 70,5 juta. Harga pasarannya masih 115 jutaan. Lanjut ke mobil pickup, ini ada Suzuki Carry yang terbaru ya, model baru maksudnya, tahun 2019, transmisinya pasti manual, kilometer 27.000, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya masih bagus, kondisi mesinnya masih cukup ya, cukup bagus maksudnya. Dilelang dengan harga 78 juta saja. Pasaran masih berapa ya, 95 jutaan lah. Ini pajaknya bulan 9 tahun 2020, tapi ini tidak laku. Dan ini Carry yang sebelumnya ya, generasi pertamanya, cuman yang terakhir keluar ini tahun 2018, transmisinya pasti manual, kilometer baru 18.000, kondisi interior, mesin dan eksteriornya masih bagus. Dilelang dengan harga 77.500 dan laku di harga 77.500 alias nggak naik, harganya tetap, kena satu orang. Untuk pajaknya sampai bulan 10 tahun 2020. Nah, untuk kalian yang keluarganya banyak, butuh space yang banyak penumpangnya, ini ada mobil yang sangat cocok nih. Ada bus Hino WU342R. Ini yang 4000 cc ya, tahun 2015. Transmisinya pasti manual, dilelang cuma dengan harga 180 juta. Pajaknya sampai bulan 11 tahun 2019. Tapi ini juga tidak laku. Nah, ini buat apa ya enaknya ya? Nah, terus ini ada mobil komersil lagi ya, mobil pickup ya, Daihatsu Grand Max. Ini yang 1500 cc ACPS ya, spek tertinggi ya, yang barunya 150 jutaan. Ini tahun 2020, kilometer baru 7000. Kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup semua. Dilelang cuma dengan harga 65 juta dan laku di harga 92 juta. Untuk pajaknya sampai bulan 2 tahun 2021. Lanjut, ini ada sedan yang murah juga, ini terjangkau, ini dari Honda, ini Honda City EDSi tahun 2003, transmisinya matic, kilometernya 154 ribuan, kondisi eksterior interiornya cukup dan kondisi mesinnya agak kurang ya, kurang diservis lah ya, mobil tua. Ini dilelang cuma dengan harga 23 juta dan laku di harga 44 juta dan pasarannya mungkin sekitar 60 jutaan ya, 60 jutaan. Lanjut ke mobil sejuta umat, ini ada Toyota Avanza tapi ini tipe E ya, tahun 2017, transmisinya manual, kilometer baru 3000. Ini kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup, dilelang cuma dengan harga 99 juta tapi tidak laku. Ini pajaknya bulan 12 tahun 2018. Ini plat lokal, ini daerah saya ini malahan platnya. Harga pasarannya masih 120 jutaan ya, bisa naik bisa turun tergantung kondisi ya. Ini ada Daihatsu apa nih, Daihatsu Xenia yang 1000 cc ya, Xenia LE tahun 2005, generasi pertama, transmisinya manual, kilometernya 149 ribuan, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya kurang, kondisi mesinnya cukup. Dilarang dengan harga 40 juta dan tidak laku juga karena pajaknya ya bulan 1 tahun 2017 ini. Terus lanjut lagi, ada Honda City lagi nih, Honda City tahun 2008, transmisinya otomatis. Ini City generasi pertama yang terakhir ini tahun 2008.
kilometer sudah 180 ribuan, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya cukup, kondisi mesinnya agak kurang ya, biasa kurang di servis ya, tua ya. Dilelang dengan harga 45 juta dan laku di harga 53 juta. Untuk pajaknya bulan 8 tahun 2019. Lanjut ke Honda Jazz generasi kedua, ini Jazz GE. Ini Honda Jazz RS ya, tahun 2008, transmisinya otomatis. Kalau di STNK-nya ya namanya E sih, Honda Jazz E, cuman ini yang RS ini. Kilometer sudah 137.000, kondisi eksteriornya cukup, kondisi interiornya kurang ya karena banyak modifikasi, dan untuk kondisi mesinnya cukup. Dilelang dengan harga 56 juta saja. Cuman laku di angka 96 juta, alias naik 40 juta. Nah, ini ada mobil yang futuristik ini. Ada beberapa orang yang sangat suka banget mobil ini. Ini ada Suzuki Swift tahun 2008, transmisinya otomatis, kilometer 91.000, kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup semua. Untuk lelangnya harganya 50 juta dan laku di harga 71 juta dengan pajak bulan 2 tahun 2021. Nah, terus ini ada mobil irit kecil, ini lumayan nih, irit kecil matic, cocok ini buat ke pasar ini. Ada Suzuki Karimun tahun 2016, transmisinya otomatis, kilometer 47.000, untuk kondisi eksterior, interior dan mesinnya cukup semua, dan dilelang cuma dengan harga 50 juta. Tapi laku di harga 61 juta 500. Untuk pajaknya bulan 11 tahun 2017, mungkin pasaran masih 75 jutaan ya. Nah, untuk contoh yang terakhir ada Suzuki R3 tipenya GL tahun 2017, transmisinya manual, kilometer 44.000, kondisi eksterior interiornya cukup, kondisi mesinnya masih bagus. Ini dilelang dengan harga 100 juta dan laku di harga 116 juta. Untuk harga pasarnya masih 120 jutaan ya, ada yang sampai 125 up juga ada, yang ke bawah dikit juga ada. Nah, itu tadi contohnya ya. Saya sudah capek ngomong ya. Sekian dulu, jangan lupa subscribe channel saya. Saya doakan semoga kalian panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu. Assalamualaikum.